Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Siska Widiawati, pada pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang pertama kita bahas yaitu adalah makna hukum. Apa yang ada di benak kalian? Yaitu hukum. Next, di sini ada seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Demikianlah hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba kalian bayangkan, ketika negara ini tanpa adanya hukum, pasti orang yang satu dengan orang yang lain akan bertindak semena-mena. Dan negara-negara ini pasti akan sangat kacau. Dengan adanya hukum, maka manusia itu akan aman, damai, dan tertib. Jadi, bahwa dapat ditarik kesimpulan, hukum itu adalah aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Nah, di sini ada penggolongan hukum. Yang pertama yaitu adalah A. Hukum berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan kebiasaan-kebiasaan. 3. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara, yaitu traktat. 4. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Dan selanjutnya itu adalah yang B, berdasarkan tempat berlakunya, yaitu 1. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Nah, hukum ini hanya terjadi pada satu negara, yaitu dalam negara. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Nah, hukum ini adalah hukum yang mengatur antara negara satu dengan negara lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Contoh, ketika kalian bepergian ke luar negeri, contoh yaitu ke Malaysia. Nah, tentunya hukum di Malaysia sama Indonesia itu sangat berbeda. Itulah yang dimaksud dengan hukum asing. Dan yang keempat itu adalah hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Nah, sekarang itu poin C, berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis. Nah, berdasarkan bentuknya ini ada 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Namun, di hukum tertulis ini dibagikan menjadi 2 macam, yaitu poin A, hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan, misalnya KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Yang poin B yaitu hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Selanjutnya, 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Nah, hukum tidak tertulis ini contohnya bisa kita lihat yaitu hukum yang biasanya dipakai oleh kalangan masyarakat, yaitu hukum adat istiadat. Nah, itu. Dan selanjutnya itu adalah D, berdasarkan waktu berlakunya, yaitu 1. Ius constitutum atau yang disebut dengan hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, undang-undang
Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, yang kedua itu adalah ius constituendum atau yang disebut dengan hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang atau RUU. Nah, selanjutnya yaitu poin E. Berdasarkan cara mempertahankannya. 1. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan, misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. 2. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana, KUHP, atau hukum acara perdata. Nah, selanjutnya F berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Nah, yang kedua itu hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, misal ketentuan dalam pewarisan ab intesto atau pewarisan berdasarkan undang-undang, baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau yang disebut dengan testamen. Dan G berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. 2. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Nah, hak di sini adalah sesuatu yang kita terima. Oke, selanjutnya itu ada poin H berdasarkan isinya. 1. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu, warga negara, menyangkut kepentingan umum publik. Nah, hukum publik terbagi atas A. Hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, membuat larangan dan sanksi. B. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. C. Hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. D. Hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Nah, di sini ada 2, hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas A. Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contoh hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. B. Hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contohnya hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Nah, di sini ada tujuan hukum. Setelah kalian mempelajari itu apa makna hukum, maka kalian juga harus mengetahui apa tujuan hukum. Di sini tujuan hukum itu adalah ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran, keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Nah, mudah-mudahan dengan ini kalian bisa lebih memahami, lebih jelas tentang hukum beserta tujuannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.